Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Damartungga, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan dengan NIM 211012444021. Ini merupakan video luaran untuk tugas akhir praktik kependidikan, dan kali ini saya berkesempatan untuk menjalani PK di Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Simak video ini sampai selesai dan kita lihat telusuri lembaga ini, bagaimana itu BBGP, apakah itu BBGP, dan kita simak apa saja yang saya lakukan di sini. Let's go! Balai Besar Guru Penggerak atau BBGP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis setingkat eselon 2B di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Instansi ini terletak di Jalan Kaliurang Kilometer 6, Sambisari, Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman. Dulunya lembaga ini bernama Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau PM4TK Matematika, yang kemudian digabung dengan Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat atau BP PAUD dan Dikmas Provinsi DIY, dan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan atau BPMRPK menjadi BBGP Provinsi DIY. BBGP Provinsi DIY dipimpin oleh kepala yang langsung membawahi bagian umum dan 5 tim kerja. Pada bagian umum terdapat tim urusan perencanaan dan anggaran, keuangan dan BMN, ketata laksanaan dan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, evaluasi program dan penyusunan program, data dan informasi, serta hubungan masyarakat. Pada tim kerja dibagi menjadi 5, terdiri dari tim kerja transformasi sekolah, transformasi kepemimpinan sekolah, pembelajaran, transformasi digital, serta kemitraan dan pemberdayaan komunitas. Saya diberikan kesempatan untuk menjalankan PK di kelompok program peningkatan kompetensi tim kerja pembelajaran BBGP Provinsi DIY. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa masalah. Salah satunya yaitu belum adanya instrumen Training Need Assessment atau TNA untuk pemetaan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka atau IKM. TNA adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam suatu organisasi, lembaga, maupun instansi. TNA bertujuan untuk menentukan kesenjangan antara kompetensi yang ada dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sebelum melaksanakan sebuah program, tentunya diawali dengan persiapan. Tahap persiapan dalam program pembuatan instrumen TNA pemetaan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam IKM, yang pertama yaitu komunikasi dan wawancara dengan ketua tim kerja. Hasil dari komunikasi dan wawancara tersebut, ketua tim kerja memberikan saran bahwa saya dapat berkolaborasi dengan Bapak Sunarto dan Bapak Bambang, pegawai BBGP Provinsi DIY yang berada di dalam program peningkatan kompetensi dalam pembuatan instrumen. Lalu yang kedua yaitu menyusun indikator keberhasilan. Penyusunan ini bertujuan agar program memiliki arah dan tujuan pencapaian yang jelas, sehingga program ini menjadi relevan untuk mengatasi masalah yang ada. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Kebutuhan meliputi hardware, software, dan buku pedoman IKM, yaitu ada 3, buku kurikulum satuan pendidikan, buku pembelajaran dan asesmen, serta buku P5. Pada tahap pelaksanaan, diawali dengan membuat kisi-kisi. Pembuatan kisi-kisi bertujuan sebagai pedoman dalam menyusun pertanyaan atau pernyataan yang akan digunakan dalam instrumen.
Proses penyusunan kisi-kisi dimulai dengan mengidentifikasi dari buku pedoman, kemudian diterjemahkan ke dalam dimensi yang dapat diukur. Yang kedua yaitu pengaplikasian butir pertanyaan ke dalam Google Form. Dalam proses ini, setiap butir pertanyaan yang telah disusun dan diseleksi berdasarkan kebutuhan pelatihan itu sudah disesuaikan agar dapat dipahami oleh responden. Google Form memungkinkan pengaturan berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, skala Likert, atau isian singkat yang dapat disesuaikan dengan format kisi-kisi. Yang ketiga yaitu membuat uji keterbacaan. Uji keterbacaan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat dipahami dengan baik oleh responden. Uji ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana bahasa, struktur kalimat, dan diksi yang digunakan dalam instrumen sesuai dengan tingkat pemahaman responden yang dituju. Berikut merupakan hasil dari uji keterbacaan yang melibatkan 4 sekolah mitra BPGP Provinsi DIY yaitu SDN Gari 3 Wonosari, SLBN 1 Yogyakarta, SMPN 3 Bantul, dan TK Negeri Pembina Galur. Langkah terakhir yaitu finalisasi instrumen TNA dan publikasi ke sekolah. Instrumen disebarkan melalui Dinas Pendidikan setempat, lalu kemudian disertai juga dengan surat resmi dari BPGP Provinsi DIY dan disebarkan ke sekolah-sekolah. Berikut merupakan hasil dari pemetaan kompetensi guru dan kepala sekolah yang ada di Provinsi DIY. Pada program penunjang, saya diberikan kesempatan untuk membantu mahasiswi yang ada di bagian umum, khususnya berada di evaluasi program. Yang pertama yaitu membantu mahasiswi bernama Asri Wiji Arini dalam merumuskan judul proker utama. Yang kedua yaitu membantu mahasiswi bernama Margareta Vidya dalam pembuatan logo studio.